Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Dwi Purnamasari, NIM 2111290063 dari kelas 2D, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Fonologi. Nomor absen 17, indikator materi fonemik. Dosen pengampu yaitu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang fonemik. Pengertian fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti menurut Widi. Sedangkan menurut kajiannya, fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Hal-hal yang berkaitan dengan fonemik. Yang pertama yaitu identifikasi fonemik. Untuk mengidentifikasi sebuah fonemik, kita harus mencari sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu perbandingannya dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi itu merupakan sebuah fonemik, karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. Misalnya, kata Indonesia, lupa dan rupa. Jika diperhatikan secara dengan saksama, dari kedua kata tersebut, pembedaannya hanya pada bunyi fonem yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Maka dengan demikian dapat dikatakan kata kunci bahwa bunyi L dan R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu alofon. Bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem seperti bunyi P dan P. Untuk fonem bahasa Inggris, P pada kata laju, face, dan ruang angkasa V. Di sebuah alofon fonem P seperti juga dengan identifikasi fonem. Identifikasi alofon juga hanya berlaku pada satu bahasa tertentu dengan cara membandingkan bunyi pada distribusi pelengkap. Distribusi pelengkap bisa juga disebut distribusi saling melengkapi, adalah yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat juga distribusi bebas alofon. Distribusi bebas alofon adalah bahwa alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi pasti. 3. Kriteria klasifikasi fonem. Sebenarnya sama dengan klasifikasi bunyi secara fonetis. Kita mengenal adanya fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental terdiri atas vokal dan konsonal. Ciri dan karakteristik
linguistik vokal maupun konsonan ini sama dengan klasifikasi bunyi vokal maupun konsonan. Untuk fonem konsonan, misalnya kita mengenal fonem B sebagai fonem bilabial hambat bersuara. Fonem P adalah fonem bilabial hambat tak bersuara. Untuk fonem vokal, misalnya mengenal I sebagai fonem depan tinggi tak bulat. 4. Kaza fonemik. Yang dimaksud dengan kaza fonemik adalah banyak fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Beberapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. 5. Perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat tergantung pada lingkungan ataupun pada fonem-fonem lainnya yang berada di sekitarnya. Beberapa perubahan fonem yaitu 1. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah cara berubahnya sebuah bunyi menjadi di bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungan. Jadi bunyi itu menjadi sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Misalnya kata Sabtu dalam bahasa Indonesia yang lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh bunyi T yang tidak bersuara berubah menjadi bunyi P, yaitu bunyi tidak bersuara. Berbeda selain itu dengan proses asimilasi. Dalam proses disimilasi, perubahannya menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi fonem yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata cipta dan cinta berasal dari bahasa Sansekerta. Yang kedua, netralisasi dan arkifonem. Kasus burung dan seekor kelelawar. Kedua bunyi itu tidak membedakan makna. Fungsi pembeda makna itu tidak berlaku. Fonem D pada kata burung yang bisa berwujud T atau D dalam kajian linguistik disebut arkifonem. C. Umlaut, ablaut, dan harmivokal. Umlaut dalam kajian fonologi memiliki pengertian perubahan sebuah vokal, begitupun rupa saja di vokalit itu berubah menjadi vokalnya yang lebih tinggi karena vokal yang berikutnya tinggi. D. Kontraksi. Kontraksi sebuah bentuk peningkatan dari ujaran yang panjang menjadi pendek. E. Metathesis adalah perubahan urutan bunyi fonem pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metathesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Epenthesis. Dalam proses epenthesis sebuah fonem tertentu, biasanya yang homorgan dengan lingkungannya.
disisipkan ke dalam sebuah kata. Dalam bahasa Indonesia ada sampri di samping sapi, ada kampak di samping kapak, dan ada jumlah di samping jumlah. Fonem dan grafem. Pembicaraan fonem ini harus dibedakan dengan grafem atau sistem penulisan. Fonem merujuk pada satuan bunyi terkecil yang membedakan makna, sedangkan grafem merujuk pada sistem pelambangan bunyi atau fonem yang berbentuk huruf. Fonem P sebagai mana satuan fonem bahasa Indonesia yang beralofon P. Secara kebetulan juga ditulis V dalam grafemnya. Fonem S yang hanya beralofon S juga ditulis S dalam grafemnya. Fonem S yang hanya beralofon S juga ditulis S dalam grafemnya. Dengan demikian, seolah-olah tidak ada pembeda antara fonem dan grafem. Bahkan fonda grafem atau simbol pelambangan bunyi alih-alih disebut sebagai sistem ejaan. Ini ada dua macam, yaitu grafem yang mengikuti sistem fonetis dan grafem mengikuti sistem fonemis.